Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu di sini akan mempresentasikan yaitu terkait potensi kebakaran di lahan Unpad. Selanjutnya, di sini yang pertama kami akan memperkenalkan, di sini yang pertama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu dari kelompok satu, yaitu ada Dewi Zahra Argianisa Fatur dengan NPM akhir 018, Eva Nuraini dengan NPM 044, Anastasia Lydia Eka Putri dengan NPM akhir 066, Arya Dwi Yanuar dengan NPM akhir 080, dan saya sendiri Talita Anindita Sifaulia dengan NPM akhir 105. Selanjutnya, outline pada presentasi kali ini yaitu ada empat, di mana ada lahan pertanian, lalu potensi kebakaran, rekomendasi, serta penutup. Selanjutnya akan dipaparkan oleh salah satu anggota kelompok. Mangga. Selanjutnya akan dibahas tentang lahan pertanian 4. Selanjutnya, lahan pertanian itu sendiri merupakan lahan yang mengacu pada bagian permukaan bumi yang padat yang dapat diubah oleh manusia menjadi lingkungan binaan seperti ladang pertanian dan pemukiman. Lahan dapat dikategorikan lebih lanjut ke dalam berbagai jenis seperti lahan pertanian, lahan tanaman tetap, dan lahan pengembalaan. Lahan pertanian adalah lahan yang dapat digunakan untuk kegiatan bercocok tanam dan tidak tergantung pada jenis atau kualitas lahan. Oke, selanjutnya ada eh, luas lahan yang dimiliki sekitar 200 hektar dan pada tahun 2014 diproduktifkan sekitar 165 hektar. Beberapa lahan kekurangan air sehingga tidak dapat ditanami. Selain faktor alam, masalah lain yang muncul adalah banyaknya lahan-lahan yang ditanami secara sepihak oleh masyarakat sekitar. Keadaan ini sempat menjadi persoalan serius dan sampai ranah pengadilan. Selanjutnya di sini ada penyebab kebakaran, di mana potensi kebakaran lahan di sini permasalahan lahan Unpad seperti biasanya terdapat defisit air bukan hanya terjadi di Arjasari Kabupaten Bandung yang di mana berada di studi kasus yang sebelumnya dipaparkan. Hal ini juga serupa terjadi di lahan pertanian Ciparenje Unpad Jatinangor, dapat dilihat dalam foto di sebelah kiri. Selanjutnya, sebab aktivitas pertanian yang masih jarang dan dibantu dikelola oleh masyarakat sekitar, beberapa bagian wilayah mengalami kekeringan atau defisit air sehingga menimbulkan beberapa potensi kebakaran, yaitu yang pertama, apabila ada kilat yang menyambar pohon atau bangunan dapat menimbulkan kebakaran. Lalu yang kedua, terjadinya gesekan antara ranting juga tumbuhan kering yang mengandung minyak karena goyangan angin yang menimbulkan panas atau percikan api. Lalu yang ketiga, dikarenakan oleh faktor musim, yaitu musim kemarau. Dan yang terakhir, disebabkan oleh faktor kegiatan manusia. Selanjutnya. Selanjutnya ada rekomendasi. Berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kebakaran lahan, yang dimana dibagi menjadi dua, yaitu ada skala kecil dan skala besar. Skala kecil yaitu hindari membakar sampah di lahan, terutama saat angin kencang, tidak membuang dan meninggalkan sampah yang memiliki bara api. Ya, ada ketidaksadaran masyarakat. Selanjutnya menyediakan tempat penampungan air. Skala besar. Yang pertama ada deteksi kebakaran sejak awal. Yang kedua melakukan pengawasan terhadap titik rawan kebakaran. Tiga, menyiapkan peralatan untuk memadamkan api. Yang keempat, melakukan patroli dan pengawasan rutin. Yang kelima, membuat
membuatkan sekat-sekat kanal untuk pengaturan hidrologi air, dan yang terakhir penting untuk melakukan Terus selanjutnya bagian penutup. Yang pertama adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelusuran serta observasi lahan unpad dapat disimpulkan bahwa yang pertama, lahan unpad kurang diperhatikan dengan baik. Kedua, masyarakat menggunakan lahan secara sepihak sehingga melanggar hukum. Dan yang ketiga yaitu sering terjadi defisit air disebabkan lahan tidak produktif. Nah, saran yang dapat diberikan adalah satu, perlunya revitalisasi total lahan unpad dengan menghidupkan kembali lingkungan akademik, dan yang kedua yaitu menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat untuk menjadikan lahan sebagai lokasi tridharma perguruan tinggi bagi para akademisi unpad. Sekian presentasi dari kelompok satu terkait manajemen kebakaran. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.